Halo, tes. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Iya, terdengar. Oke, terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi rekan-rekan yang hadir di perkuliahan pada pagi hari ini. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan presentasi kami atas jurnal yang telah kami buat dan juga materi tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarukan. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya yang akan memaparkan materi hari ini. Yang pertama, ini saya belum share screen ya, Pak. Oke, Belum. Iya, ya, nggak apa-apa. oke, share screen. Nah, apakah sudah kelihatan rekan-rekan? Dan halo tes, apakah sudah kelihatan? Sudah. Udah. Oke, terima kasih. Nah, untuk anggota kelompok 5 yang akan memaparkan presentasi pada pagi hari ini, yang pertama itu ada Bila Arya, dan kemudian ada saya sendiri Andi Syawali, lalu ada rekan saya Fahrezi Alfian, kemudian ada Gilang Nandaharyo. Di sini kami akan menjelaskan terkait materi sumber daya alam yang tak dapat terbarukan. Sebelum masuk ke materi lebih lanjut, izinkan saya untuk menjelaskan terkait sesi yang akan kami buat. Jadi kami akan bagi presentasi pada pagi hari ini ke dalam 4 sesi, di mana sesi pertama itu ada sesi pemaparan materi teori, dan sesi kedua itu ada sesi pemaparan materi terkait jurnal, dan kemudian di sesi ketiga itu sesi penjawaban atas pertanyaan-pertanyaan, dan kemudian sesi keempat itu ada sesi evaluasi dari Pak Bondi. Di mana pada sesi pemaparan materi pagi hari ini kami akan membuka RTQ atau real time question. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaannya, silahkan dituliskan dan diupload di kolom chat Zoom, di mana rekan-rekan saya yang sedang tidak presentasi pada saat itu akan mencoba mencarikan jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan yang telah rekan-rekan sampaikan dan juga akan kami jawab di sesi ketiga. Jadi bagi teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, selama kami presentasi, silahkan mengupload pertanyaan yang ingin kalian sampaikan dan pertanyaan akan kami tutup pada saat kami selesai presentasi sesi pemaparan. Apakah sudah jelas teman-teman? Mungkin boleh berikan reaction jika sudah mengerti terkait cara untuk bertanya. Mungkin beri reaction jempol gitu. Oke, terima kasih. Oke, baiklah, akan saya buka sesi pertama yaitu sesi pemaparan materi teori, di mana di sini akan kami jelaskan terkait peran sumber daya alam yang tak terbarukan, kemudian dampak pertambangan, dan yang ketiga ada Dutch disease yang telah disampaikan Bapak tadi, dan yang keempat ada alokasi sumber daya alam yang tidak dapat diterbarukan. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan mohon teman-teman untuk memperhatikan materi ini dengan seksama. Oke, terima kasih dan sesi pertama ini akan dimulai oleh rekan saya Fahrezi Alfian. Pada Fahrezi saya persilakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan semua. Sebelum membahas mengenai peran SDA tak terbarukan sendiri, sekilas kita akan membahas mengenai apa itu sumber daya tak terbarukan. Sumber daya tak terbarukan sendiri merupakan sumber daya alam yang tidak memiliki kemampuan regenerasi secara biologis dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat diolah. Contoh dari sumber daya alam tidak terbarukan ini ada yang pertama mineral, yang kedua minyak, dan yang ketiga gas. Uh, karena disebutkan atau diklasifikasikan sebagai sumber daya tak terbarukan ini karena kemampuan regenerasi yang dimiliki secara biologis ini membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa ribuan bahkan jutaan tahun untuk dapat terbentuk. Sumber daya tak terbarukan ini bergantung pada stok dan temuan cadangan yang akan dieksplorasi dan dieksploitasi. Berikutnya, halaman berikutnya. Terkait SDA tidak terbarukan tentu
memiliki permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaannya. Contohnya yang pertama ada kebutuhan manusia yang dimana ketika terjadi pertumbuhan penduduk tentu bahkan bukan hanya terkait SDA non-renewable sendiri, bahkan juga untuk SDA terbarukan dan lain-lain juga tentu mengalami peningkatan permintaan. Lalu ada pergeseran penggunaan sumber daya, kemudian peranan SDAL, sumber daya alam dan lingkungan, lalu menghadapi masalah kualitas SDA dan lingkungan. Hal ini terkait dengan ekstraksi sumber daya alam dan lingkungan, di mana pengolahan tentu akan menimbulkan eksternalitas, baik positif maupun negatif. Contohnya pengelolaan limbah. Lalu ada juga kelangkaan sumber daya alam. Hal ini karena stok dan cadangan, dipengaruhi oleh stok dan cadangan. Lalu ada lokasi cadangan sumber daya alam, dan juga ada pemanfaatan SDA yang tidak bijaksana. Contoh dari pemanfaatan yang tidak bijaksana ini adalah penambangan ilegal, penambangan terbuka, yang di mana hal itu tidak memiliki izin karena ilegal, sehingga tidak dapat diawasi terkait ekstraksi dan pengolahan limbahnya. Halaman berikutnya. Di peranan SDA tadi. Nah, peran SDA sendiri, SDA berperan penting sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sebagai penopang sistem kehidupan. SDA dalam hal ini secara luas tidak hanya SDA tak terbarukan, seperti hasil hutan, hasil laut, perikanan, dan yang tak terbarukan adalah pertambangan, memberikan kontribusi domestik nasional, produk domestik nasional, dan dapat menyerap tenaga kerja. Pengelolaan pada sektor pertambangan antara lain contohnya meningkatkan manfaat dan nilai tambah dari hasil pertambangan mineral khususnya. Lalu ada pemulihan kawasan yang telah terjadi penambangan dalam sebagaimana diatur dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peranan sektor pertambangan dan energi dalam pembangunan itu sangat penting. Sektor pertambangan dan energi ini merupakan penghasil utama dari devisa, lalu juga menyediakan sumber daya energi terbesar dan merupakan penyerap tenaga kerja. Di samping itu, sebagian besar sumber daya energi yang dipakai dalam perekonomian, dalam kehidupan sehari-hari, ini berasal dari pertambangan, yaitu minyak bumi dan gas. Minyak bumi, gas, dan batu bara. Nah, berkat tersedianya hasil-hasil pertambangan tersebut, tidak diperlukan impor sumber daya energi, bahkan sebagian besar yang dihasilkan dari ekstraksi sumber daya alam itu dapat diekspor. Contohnya bauksit. Nah, menurut ini, halaman berikutnya. Ya, nah, dalam istilah pertambangan terdapat gold rush, yaitu di mana ekstraksi sumber daya alam tak terbarukan mampu memberikan gold rush bagi perusahaan. Untuk negara sendiri bisa mendapatkan royalti dan pajak dari pertambangan dengan menggunakan mekanisme transfer rate. Nah, ada pendapat dari dalam jurnal yang judulnya Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Model Sewa Ekonomi oleh Farida Hanum tahun 2015. Satu hal penting yang mendasar dari aspek ekonomi sumber daya alam adalah bagaimana ekstraksi sumber daya alam tersebut dapat memberikan manfaat atau kesejahteraan kepada masyarakat secara keseluruhan dan meluas. Halaman berikutnya. Nah, tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan sehari-hari, SDA tak terbarukan ini memiliki peran penting dalam hal keperluan energi. Contohnya ada batu bara yang digunakan dengan cara dibakar untuk menghasilkan uap yang kemudian dikonversi menjadi listrik. Kemudian ada gas alam, di mana gas alam ini terbentuk ketika lapisan tumbuhan dan hewan yang terkubur dan terekspos panas selama
dan tekanan selama ribuan bahkan jutaan tahun tadi dalam proses regenerasinya ini dibakar untuk menghasilkan listrik, dan yang sering digunakan yaitu minyak bumi, contohnya untuk bahan bakar minyak kendaraan, ada kebutuhan rumah tangga, dan juga pembangkit listrik. Halaman berikutnya. Nah, terkait sustainability, kalau SDA terbarukan ini, kalau SDA terbarukan dapat dibayangkan dengan mudah, dengan tidak sulit terkait penggunaannya dalam jangka panjang, pengelolaannya dan penggunaannya. Sedangkan SDA tak terbarukan, khususnya mineral, ini memiliki perbedaan, di mana sekali digunakan hilang selamanya. Lalu bagaimana supaya dapat digunakan secara berkelanjutan? Ada dua poin. Yang pertama ada pertimbangkan, consider penggunaan mineral sebagai proses perubahan menuju sumber daya pengganti yang lebih besar, menggunakan contohnya sumber daya matahari, solar panel, untuk pengganti energi mineral, minyak dan gas. Lalu yang kedua ada menginvestasikan rantai sumber daya alam dari ekstraksi mineral yang ada saat ini ke sektor lain untuk tetap mempertahankan produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Halaman berikutnya. Pengelolaan SDA sendiri memiliki perbedaan dengan pengelolaan SDA terbarukan. Beberapa di antaranya, yang pertama ada ekstraksi optimal SDA. Ini tidak hanya ditentukan oleh harga dan marginal cost, tetapi juga ada peran dari opportunity cost yang menentukan. Lalu ada yang kedua, ekstraksi SDA merupakan salah satu masalah investasi karena nilai rantai SDA yang diperoleh berkaitan dengan waktu, sehingga penentuan benefit tidak hanya dihitung untuk masa kini, melainkan juga masa mendatang. Dan yang terakhir ada masalah stok, dikarenakan tidak adanya regenerasi tadi, SDA tak terbarukan ini memiliki permasalahan terkait dengan stok karena tidak ada regenerasi, maka pada waktu tertentu stok tersebut dapat habis. Dapat disimpulkan bahwa ekstraksi SDA tak terbarukan berkaitan dengan aspek intertemporal, di mana waktu itu sangat krusial bagi pemanfaatan dan pengelolaannya. Bagaimana ekstraksi yang optimal dan efisien, termasuk di dalamnya menentukan alur ekstraksi yang efisien tentunya, dan seberapa besar output optimal dari mineral dan migas ini didasarkan atau berbasis pada model hoteling yang dikemukakan oleh Harold Hoteling pada tahun 1931, yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut terkait kurva dan lain-lainnya di bagian di poin keempat, di outline keempat. Sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih rekan Nezi. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi terkait dampak positif dan negatif yang dihasilkan dalam aktivitas pertambangan. Nah, jadi kegiatan pertambangan ini dibuka di suatu daerah tentunya dan dapat memberikan positif dan juga negatif impact kepada daerah tersebut. Nah, dampak positif yang dapat kita lihat pada saat ini, yang pertama itu dapat menciptakan lapangan pekerjaan, di mana dengan adanya kegiatan pertambangan ini tentunya memerlukan para pekerja seperti pekerja kuli proyek, pekerja tenaga kasar, pengguna alat berat, satpam, dan lainnya. Nah, hal ini pasti memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar, di mana perusahaan dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di daerah tersebut dan terciptanya lapangan pekerjaan bagi mereka. Contohnya pada saat ini ada salah satu berita yang saya kutip dalam beberapa bulan ke belakang, yaitu salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, yaitu PT Vale. Ini menyerap 12.300 lapangan pekerjaan baru di blok Mahodopi, Morowali.
Nah, tentunya hal ini akan meningkatkan taraf hidup orang-orang yang tinggal di daerah tersebut dan tidak menutup kemungkinan bahwa pekerja-pekerja dari luar daerah tersebut juga akan datang dan bekerja di situ. Kemudian dampak positif selanjutnya yaitu dapat meningkatkan pendapatan negara. Pertambangan ini merupakan kegiatan yang dikelola oleh suatu perusahaan. Sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, pertambangan ini tentunya akan diwajibkan untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, aktivitas pertambangan ini juga memberikan kontribusi kepada negara berupa PNBP yang setiap tahunnya menambah pendapatan kita dan dalam neraca pemerintahan. Kemudian ada juga berita yang saya screenshot, dapat lihat pada media mainstream ini ada di sana dikatakan bahwa pertambangan memberikan tambahan pendapatan negara sebesar 46,6 triliun rupiah. Tentunya angka ini sangat signifikan menambah keseimbangan neraca APBN kita. Lalu yang ketiga ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari kedua contoh yang sudah saya sampaikan tadi, yang pertama ada menciptakan lapangan pekerjaan, dan yang kedua ada meningkatkan pendapatan negara, dapat kita simpulkan bahwa aktivitas pertambangan ini memberikan pengaruh positif kepada masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Sebagai pola sederhana bisa kita lihat, pertama perusahaan dibuka dan memerlukan pekerja. Kemudian perusahaan akan membuka lapangan pekerjaan yang membuat masyarakat akan mendapatkan pekerjaan dan berpenghasilan. Tentunya ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua itu menambah pendapatan negara. Menambah pendapatan negara ini akan menambah kemampuan negara untuk belanja yang digunakan untuk belanja perlindungan sosial, belanja bantuan sosial, belanja dana pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan lainnya. Yang pada akhirnya belanja-belanja ini juga ditujukan untuk peningkatan kualitas SDM yang ada di Indonesia dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan Indonesia. Kemudian selain dampak positif, pertambangan juga memiliki dampak negatif. Yang pertama itu ada merusak struktur tanah, di mana proses pertambangan ini akan membuat struktur dalam tanah menjadi rapuh sehingga tanah itu akan mudah runtuh dan berbahaya bagi para penambang. Selain itu, penambangan di permukaan tanah juga akan menimbulkan lubang-lubang yang mengurangi kesuburan tanah serta dapat merusak ekosistem. Dan yang kedua, dari dampak negatif yang dihasilkan oleh pertambangan itu akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Pembuangan limbah dari hasil pertambangan itu sendiri dapat mencemari lingkungan karena adanya bahan-bahan kimia yang tidak diolah kembali yang masih memiliki zat-zat yang bersifat racun gitu. Dan juga hal ini dapat mengakibatkan kesuburan tanah menjadi turun. Selain itu, asap yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan ini juga dapat menyebabkan pencemaran udara. Yang kemudian akan dilanjutkan ke dampak negatif yang ketiga, yaitu mengganggu kesehatan masyarakat setempat. Dan pada kawasan pertambangan, itu akan kita lihat debu-debu, uap, dan gas yang berbahaya yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan itu yang kemudian terhirup oleh warga-warga sekitar yang pastinya dapat merusak paru-paru dan juga mengganggu sistem pernapasan kita dan dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti asma dan juga kanker paru-paru. Nah, dari dampak-dampak tersebut kita sebagai masyarakat dan juga pemerintah sebagai pemberi kebijakan serta perusahaan yang melakukan tindakan itu sebenarnya dapat bersama-sama minimalisir dampak negatif ini, di mana dari pihak perusahaan pertama dapat melakukan riset dan analisa lingkungan terlebih dahulu sebelum melaksanakan program kegiatan. Hal ini ya dikarenakan dalam setiap proses produksi pastinya menghasilkan limbah yang sulit terurai oleh mikroorganisme. Karena itu perusahaan tidak boleh melakukan kegiatan kerja tanpa melakukan survei, riset, dan analisa lingkungan sekali saja. Hal ini harus dilakukan berkali-kali selama perusahaan tersebut
belum berdiri, sedang berdiri, dan setelah berdiri. Yang kemudian ada pengecekan berkala dan monitoring, di mana hal ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara program pelaksanaan yang dilakukan oleh perusahaan dengan kondisi lingkungan pada saat itu terjadi. Dengan begitu, kita bisa menghindari kerusakan lingkungan yang terjadi secara berkala karena kecepatan pengecekan ini. Kemudian jika terjadi perbedaan antara program kerja yang dilakukan dengan dampak yang dihasilkan terhadap lingkungan, hal ini dapat diberhentikan secara sementara atau dicari solusi lainnya. Kemudian perusahaan juga dapat mengelola limbah sisa kegiatan terlebih dahulu sebelum dibuang ke alam. Jadi perusahaan ini tidak boleh semena-mena karena hasil kegiatan produksinya yang setelah diproduksi langsung dibuang begitu saja. Limbah yang ada ini tidak boleh langsung dikeluarkan ke lingkungan karena berpotensi akan menyebabkan pencemaran yang akut dan juga mengganggu kehidupan masyarakat sekitar. Kemudian, perusahaan dapat menghindari zona lindung atau konservasi, di mana pembangunan perusahaan ini tentunya akan membutuhkan lahan. Nah, oleh karena itu, perusahaan ini bertanggung jawab untuk memperhatikan lokasi pertambangan yang harusnya jauh dari warga dan juga jauh dari lingkungan yang dilindungi serta daerah daerah konversi yang akhirnya jika perusahaan tidak memperhatikan itu ya akan berimbas pada eksistensi flora dan fauna di daerah pertambangan itu sendiri. Kemudian yang terakhir, tentunya perusahaan itu wajib melakukan reklamasi, di mana reklamasi ini merupakan kegiatan penutupan bekas galian lahan yang telah ditinggalkan oleh perusahaan. Seperti yang saya bilang tadi di awal, selain perusahaan, kita sebagai masyarakat dan pemerintah juga dapat melakukan tindakan untuk meminimalisir dampak negatif yang dihasilkan oleh aktivitas pertambangan. Seperti dari pihak pemerintah sendiri, yang pertama itu dapat melakukan pembenahan regulasi dengan mencabut kebijakan-kebijakan yang ada di bidang pertambangan yang secara hierarki bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang saat ini kita lihat. Lalu kemudian dapat berhati-hati dalam membuat kebijakan di bidang pertambangan, dan kemudian pemerintah dapat membuat standar pengelolaan lingkungan hidup yang tinggi bagi perusahaan tambang dan industri pertambangan. Selanjutnya, pemerintah juga dapat membuat kebijakan di bidang pertambangan yang berpihak kepada rakyat dan lingkungan, yang tentunya jika bisa itu dapat memberikan tindakan dampak positif secara nyata yang dapat dirasakan kepada masyarakat dan lingkungan. Kemudian beri perlindungan kepada masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Selain pemerintah, kita sebagai masyarakat juga dapat minimalisir dampak ini. Seperti yang pertama, kita dapat mengidentifikasi terkait legalitas perusahaan dan juga amdalnya, apakah sudah sesuai dengan peraturan. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perusahaan pertambangan ini terhadap lingkungan dan juga masyarakat sekitar. Kemudian kita dapat menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah daerah setempat. Lalu kita sebagai manusia di sini dapat minimalisir dampak negatif aktivitas pertambangan ini dengan cara berhemat energi, menggunakan energi alternatif, di mana kita bisa lihat negara-negara maju saat ini sudah banyak menggunakan energi alternatif yang mana memiliki dampak terhadap lingkungan dan masyarakat itu sangat minim. Oke, sekian dari saya. Sebelumnya saya mau mengingatkan lagi kepada teman-teman untuk jika ingin bertanya silahkan ajukan pertanyaannya di kolom chat. Dan sekarang saya silahkan untuk rekan saya Gilang untuk melanjutkan presentasi. Baik, terima kasih kepada rekan Andi yang telah menyampaikan topik mengenai dampak positif dan negatif dari pertambangan. Pada topik atau poin selanjutnya, sesuai materi pembelajaran yang ada di RPS, kita akan membahas mengenai
Dutch disease. Sebelum membahas pengertian lebih lanjut mengenai Dutch disease, berdasarkan namanya, Dutch itu artinya adalah Belanda, dan disease artinya penyakit. Yang mana jika kita satukan akan menjadi penyakit Belanda. Penyakit Belanda ini bukan semacam virus yang menyebabkan pandemi seperti sekarang, namun penyakit Belanda ini lebih menggambarkan kondisi suatu negara yang perekonomiannya bertumpu pada satu sisi, yaitu kekayaan sumber daya alam. Dalam pembahasan kita kali ini, khususnya itu kekayaan sumber daya alam dari sektor pertambangan, terutama pada minyak. Oke, mungkin itu saja pengantarnya. Sekarang kita akan masuk kepada materi. Materi kita akan awali dengan pengertian apa itu Dutch disease. Dutch disease adalah istilah fenomena di bidang perekonomian yang merujuk pada dampak yang biasanya ditimbulkan oleh berlimpahnya sumber daya alam di suatu negara dan memicu pelemahan di sektor lainnya, terutama di sini adalah sektor manufaktur. Alasan penurunan ini adalah bahwa peningkatan pendapatan dari eksploitasi sumber daya alam akan menghasilkan apresiasi nilai tukar dan hilangnya daya saing di sektor manufaktur. Jadi maksudnya adalah ketika sebuah negara memiliki sumber daya alam unggulan seperti halnya minyak bumi, gas alam, dan lain sebagainya, mereka akan cenderung mengandalkan peningkatan pendapatan negaranya melalui ekspor sumber daya alam tersebut. Hal ini memiliki dampak pada nilai mata uang mereka menjadi terapresiasi akibat dari banyaknya modal yang masuk pada sektor ekstraksi sumber daya alam. Namun memiliki dampak lain pada menurunnya atau lesunya industri manufaktur. Dan kebanyakan ekspor yang dilakukan masih berupa bahan mentah yang nanti akan dibeli oleh negara maju, kemudian diubah menjadi sebuah produk yang istilahnya lebih siap dipakai dan nantinya akan diekspor kembali ke negara pengirim SDA itu sendiri dengan harga yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya, halaman selanjutnya. Ya, baik, selanjutnya kita akan melihat sejarah munculnya istilah Dutch disease ini. Istilah Dutch disease ini pertama kali muncul di majalah The Economist pada tahun 1977. Majalah tersebut menganalisis situasi ekonomi Belanda pasca penemuan cadangan gas di Groningen yang merupakan cadangan gas terbesar di Eropa pada tahun 1959. Pada saat itu, ekonomi Belanda meningkatkan pendapatannya dari ekspor gas alam. Ini mengakibatkan apresiasi yang signifikan dari mata uangnya akibat masuknya modal besar ke sektor ini. Tetapi karena terlalu fokus pada gas alam, sektor lainnya menjadi kurang berkembang. Pada akhirnya, tingkat pengangguran menjadi lebih tinggi di negara Belanda, serta terjadi penurunan pada industri manufaktur. Oke, baik, mungkin itu saja dari sejarah Dutch disease ini. Selanjutnya, Mas Andi. Selanjutnya kita akan lihat apa penyebab dari fenomena Dutch disease ini bisa terjadi. Kita tahu bahwa sumber daya alam dan tingkat perekonomian suatu negara memiliki kaitan yang erat. Kekayaan sumber daya alam secara teoritis akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang pesat. Akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut justru sangat bertentangan karena negara-negara di dunia yang kaya akan sumber daya alamnya seringkali merupakan negara dengan tingkat ekonomi yang rendah atau masih menjadi negara berkembang. Di samping itu, negara yang kaya akan sumber daya alam juga cenderung belum memiliki teknologi yang memadai dalam mengolahnya. Korupsi, perang saudara, lemahnya dan demokrasi juga menjadi faktor penghambat dari perkembangan perekonomian negara-negara tersebut. Selanjutnya. Dutch disease merupakan fenomena dan teori yang menunjukkan hubungan
antara peningkatan eksploitasi sumber daya alam dengan penurunan daya saing sektor industri atau manufaktur. Fenomena tersebut adalah paradoks dari konsep keunggulan komparatif. Mengingatkan kembali jika dalam model keunggulan komparatif ini, masing-masing negara harus berspesialisasi dalam industri di mana mereka memiliki keunggulan komparatif atas negara lain. Namun keunggulan semacam itu tidak bekerja dengan baik bagi negara-negara pengekspor sumber daya alam seperti Brazil, Venezuela, Meksiko, dan sayang sekali juga itu seperti negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Negara-negara tersebut berusaha mengeksploitasi sumber daya alam ketika ada peningkatan harga komoditas di pasar global, sehingga cenderung mengabaikan pengembangan sektor lainnya. Harga komoditas yang berfluktuatif atau naik turun di pasar global tidak dapat menopang perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Hal itu dapat segera jatuh ketika permintaan di pasar global melemah, misalnya akibat resesi. Ketika terjadi ledakan tiba-tiba dalam eksploitasi sumber daya alam, akan meningkatkan kebutuhan tenaga kerja di sektor ini. Ketika harga komoditas jatuh, mereka akan menganggur karena perusahaan memangkas tenaga kerja. Mereka juga mungkin tidak secara fleksibel dapat berpindah ke pekerjaan lainnya karena keahlian yang tidak memadai. Oleh karena itu, mereka mungkin akan menganggur lebih lama, perekonomian kemudian mengalami penurunan tajam dalam pendapatan yang tidak dapat dikompensasi oleh pertumbuhan cepat di sektor manufaktur yang sudah melemah. Selanjutnya, Mas Andi. Ya, baik. Kemudian kita akan lanjut untuk mengenali contoh dari fenomena Dutch disease ini. Terlihat pada slide bahwa negara-negara penghasil migas rentan terhadap fenomena Dutch disease ini, khususnya negara berkembang. Mereka terlena karena besarnya pendapatan dari migas itu sendiri, terlebih ketika harga minyak sedang tinggi dan tidak menyisihkan sebagian penghasilan tersebut ke dana yang dapat dikembangkan. Sebagai contoh adalah yang terjadi pada negara Venezuela. Sejak jatuhnya harga minyak di tahun 2014, pendapatan ekspor minyak Venezuela menurun. Padahal ekspor minyak Venezuela ini mencapai sekitar 98% dari total pendapatan ekspor negara tersebut. Terlihat pada gambar di samping, jika produksi minyak mentah Venezuela ini mengalami penurunan mulai dari tahun 2014 sampai 2018. EIA atau Energy Information Administration memperkirakan bahwa impor minyak mentah Amerika Serikat dari Venezuela pada tahun 2012 rata-rata 505.000 barel per hari dan merupakan yang terendah sejak 1989. Selanjutnya. Produksi minyak Venezuela pun terus menurun sejak 2014, disinyalir karena PDVSA atau Petroles de Venezuela SA, perusahaan migas nasional Venezuela ini, kesulitan likuiditas yang berakibat terganggunya produksi dan tidak adanya investasi untuk mempertahankan serta meningkatkan produksi minyak. Bahkan PDVSA dalam posisi gagal bayar dengan total pinjaman sebesar 34,6 US dollar miliar. Pertumbuhan ekonomi Venezuela telah mengalami penurunan sejak tahun 2013. Sejak harga minyak turun, ekonomi negara itu berkontraksi bahkan mencapai minus 16,5% di 2016. Bahkan yang mengecam pemerintahan otoriter, banyak yang mengecam pemerintahan otoriter yang salah dalam mengelola ekonomi dengan memberikan banyak subsidi dan memberikan bantuan produk minyak kepada negara. Oke, baik, selanjutnya. Ya, karena fenomena Dutch
krisis ini merupakan fenomena yang tidak diinginkan oleh setiap negara, maka semua negara yang memiliki kekayaan SDA bisa melakukan langkah pencegahan supaya fenomena debt crisis ini tidak terjadi. Langkah pencegahan atau preventif tersebut antara lain adalah yang pertama yaitu memperlambat laju apresiasi mata uang domestik. Perlambatan apresiasi mata uang adalah strategi yang lebih mudah dan lebih layak untuk mencegah dampak buruk dari fenomena debt crisis. Langkah ini misalnya dapat dicapai dengan menggunakan pendapatan yang diperoleh dari ekspor sumber daya alam tadi untuk investasi. Selanjutnya ada diversifikasi ekonomi, adalah strategi berikutnya untuk meminimalkan dampak negatif dari debt crisis. Namun strategi semacam itu membutuhkan pendekatan mendasar yang mungkin tidak cocok untuk setiap negara. Selain itu, strategi ini biasanya juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya ada menumbuhkan tabungan nasional. Pendekatan dalam menumbuhkan tabungan nasional ini dapat dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah yang mendorong konsumen dan perusahaan untuk menabung lebih banyak atau dengan mengurangi defisit anggaran pemerintah atau meningkatkan surplusnya. Selanjutnya ada investasi di bidang pendidikan dan infrastruktur. Pemerintah juga dapat menginvestasikan sebagian pendapatan untuk meningkatkan kuantitas atau memperbaiki kualitas faktor produksi. Contohnya melalui pendidikan dan pelatihan, riset dan pengembangan, infrastruktur, yang nanti pada akhirnya bisa meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Pendidikan dan pelatihan misalnya meningkatkan produktivitas melalui perbaikan keterampilan, dan hal itu akan meningkatkan mobilitas tenaga kerja. Infrastruktur seperti jalan dan jalur kereta api juga penting untuk mengurangi biaya logistik yang berdampak pada industri manufaktur untuk tetap kompetitif di pasar internasional. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Arya. Baik, terima kasih waktunya. Mohon maaf apabila ada suara getok-getok karena tetangga sedang melakukan renovasi rumah. Alokasi sumber daya alam tidak terbarukan ini adalah yang pertama adalah ekstraksi terhadap SDA yang tidak terbatas harus dilakukan pada periode tertentu secara optimal. Nah, nanti dalam pembahasan saya nanti akan mempelajari bagaimana mengalokasikan sumber daya itu secara optimal. Kemudian yang kedua, ekstraksi optimal dilakukan karena adanya keterbatasan cadangan SDA yang suatu saat dapat habis dan adanya faktor biaya ekstraksi. Nah, karena sumber daya alam tidak terbarukan itu regenerasinya itu lambat, sehingga stoknya menjadi terbatas, sehingga dapat dikhawatirkan cadangan SDA itu habis tetapi belum pada waktunya gitu. Kemudian yang ketiga, dilakukan supaya tidak terjadi oversupply saat ini dan undersupply di masa mendatang. Nah, saya akan jelaskan pada slide selanjutnya. Next, Andi. Nah, ekstraksi sumber daya alam ini merupakan masalah investasi karena nilai rente sumber daya yang diperoleh terkait oleh waktu, sehingga peran waktu dalam hal ini sangat krusial. Kemudian, untuk penentuan keuntungan tidak saja dihitung untuk masa kini, tetapi juga untuk sepanjang waktu, sehingga pemilik sumber daya alam tidak terbarukan itu tidak hanya memikirkan waktu sekarang saja, tetapi harus memikirkan periode selanjutnya juga. Kemudian berbeda dengan ekstraksi produk lainnya, ekstraksi SDA tidak terbarukan menghadapi kendala stok. Yang sudah saya sebutkan tadi, kendala stok ini menjadi masalah yang utama juga. Yang artinya karena tidak adanya proses regenerasi, maka pada waktu tertentu stok tersebut akan habis. Nah, jika alokasi tidak dilakukan secara optimal atau seimbang, misal karena diambil terlalu cepat saat ini atau periode saat ini, sehingga supply-nya melimpah tadi, oversupply, maka harga itu akan turun. Kemudian dampaknya adalah supply pada masa mendatang akan berkurang karena stok mulai menurun, yang mengakibatkan harga akan meningkat tinggi. Kemudian, next slide.
Nah, dari penjelasan slide sebelumnya tadi, bahwa ekstraksi sumber daya alam tidak terbarukan berkaitan erat dengan aspek intertemporal, di mana peranan waktu itu sangat krusial, yang saya sebutkan tadi. Nah, dikembangkan oleh L.C. Gray pada 1911 dan dikembangkan lagi oleh Harlow Hotelling pada 1931. Kedua ekonom ini mengembangkan teori optimal ekstraksi sumber daya secara intertemporal dan dikenal sebagai efisiensi dinamik. Nah, efisiensi dinamik untuk menentukan output yang optimal selama periode waktu tertentu. Hanya pada waktu periode tertentu yang memaksimumkan nilai kini manfaat bersih atau present value. Nah, rumus ini sudah pernah kita pelajari di pertemuan ke-7 sebelum UTS kemarin. Nah, selanjutnya slide next, Andi. Nah, kita akan mempelajari yang namanya model Hotelling ini. Model Hotelling ini menggunakan 2 periode dengan struktur pasar yang kompetitif. Yang untuk rumus tadi, yang efisiensi dinamik itu hanya untuk 1 periode waktu tertentu. Nah, di model Hotelling ini disempurnakan ini untuk 2 periode dengan asumsi pasar yang kompetitif. Kemudian asumsi-asumsi yang digunakan dalam model Hotelling ini adalah harga persatuan output yang konstan, seperti pada kurva di samping dilihat P0 yang menunjukkan bahwa kurva permintaan bersifat elastis sempurna. Kemudian biaya marginal ekstraksi MC diasumsikan hanya merupakan fungsi dari output, seperti kurva yang di samping. Kemudian setelah saya sebutkan berkali-kali tadi, masalah sumber daya yang tidak terbarukan adalah kendala stok yang terbatas. Sehingga untuk 2 periode, Q0 plus Q1 harus sama dengan stok yang tersedia atau S-bar. Nah, di kurva di samping ini kan terlihat bahwa apabila stok itu 300, untuk periode pertama kita mengekstraksi 150 dan periode selanjutnya kita mengekstraksi 150. Nah, hal ini dapat dikatakan optimal, namun tidak dalam kurva yang A ini tidak memperhitungkan adanya discount rate. Nah, kemudian yang di kurva yang bawah itu yang B. Nah, ini adalah ekstraksi yang optimal. Nah, akan kita pelajari pada slide selanjutnya. Mengapa dikatakan maksimal atau optimal. Next, Andi. Nah, karena nilai manfaat ekonomi periode 0 dan periode 1 itu tidak sama, dengan demikian, total manfaat ekonomi ekstraksi sumber daya pada 2 periode dapat ditulis PVNB atau present value of net benefit sama dengan net benefit pada tahun pertama atau periode sekarang ditambah discount rate atau diskon faktornya 1/1 plus R dikali net benefit pada tahun atau periode selanjutnya. Kemudian kita dapatkan rumus alokasi intertemporal yang optimal adalah alokasi di mana perubahan manfaat bersih atau delta MB saat ini sama dengan perubahan manfaat bersih di masa mendatang. Nah, itu rumusnya. Delta MB di periode sekarang sama dengan 1/1 plus R delta MB untuk tahun berikutnya atau periode selanjutnya. Nah, yang rumus ini sudah sesuai dengan kurva yang bawah tadi, kurva yang B. Slide sebelumnya, Andi. Nah, ini yang B ini sudah dapat dikatakan optimal. Karena apa? Karena Q0 pada periode pertama itu lebih besar daripada Q1. Karena apa? Karena ketika Q0 lebih besar, itu artinya MC-nya atau marginal cost-nya lebih besar juga. Apabila yang kurva A itu memperhitungkan faktor discount rate, maka yang periode pertama itu akan lebih besar manfaat bersihnya daripada periode selanjutnya. Sehingga dapat dikatakan yang kurva itu tidak maksimal apabila kita memperhitungkan faktor discount rate. Kemudian kembali ke slide selanjutnya lagi, Ndi. Nah, kemudian, jika perubahan output pada kedua periodenya itu kecil, maka perubahan tersebut kita nyatakan dalam ukuran marginal, sehingga perubahan manfaat bersih menjadi P dikurangi C. Ini pada buku
Bapak Ahmad Fauzi. Kalau di buku Bapak Berry, ini rumusnya menjadi P sama dengan MC. Itu sama saja. Sehingga delta MB kita rubah menjadi P0 atau harga pada periode sekarang dikurangin biaya marginal. Sama dengan 1/1 plus R dikali harga pada periode selanjutnya dikurangin biaya marginal yang dapat ditulis C. Kemudian next slide, Andi. Nah, dari rumus tadi, rumus alokasi yang optimal tadi, kita dapat sederhanakan untuk mendapatkan golden rule alokasi SDA tidak terbarukan, yaitu rumusnya itu P1 dikurangin biaya marginal, dikurangin P0 dikurangin C, atau biaya marginal. Di per harga sekarang P0 dikurangin biaya marginal harus sama dengan tingkat diskon. Sehingga hal ini dapat dikatakan golden rule karena yang di sebelah kiri sama dengan itu adalah menunjukkan laju pertumbuhan proporsional dari manfaat SDA. Sedangkan notasi yang ada di kanan, R itu menunjukkan biaya oportunis dari kapital atau aset yang sering ditunjukkan dengan tingkat bunga. Sehingga pertumbuhan dari manfaat SDA itu harus sama dengan tingkat bunga atau setara. Lanjut, Andi. Nah, kita akan mempelajari yang namanya capital value, yaitu rent atau manfaat atas sumber daya alam tidak terbarukan diperoleh sebesar rent atau dapat ditulis dengan R besar sama dengan harga dikurangi biaya marginal. Nah, kita mengacu pada rumus ekstraksi yang optimal tadi, P0 dikurangin biaya marginal atau C sama dengan 1/1 plus R dikali P1 dikurangi biaya marginal. Nah, didapatkan rumus rentnya adalah R0 atau rent untuk periode sekarang sama dengan 1/1 plus R dikali R1. Nah, untuk yang di samping itu tinggal menggeser saja yang diskon faktornya. Kemudian next slide, Andi. Nah, kemudian mempelajari lagi tentang user cost atau biaya penggunaan. Nah, dalam proses ekstraksi saat ini akan mengurangi ekstraksi pada periode selanjutnya karena ada masalah stok yang terbatas itu. Hal itu artinya konsumsi pada periode sekarang akan mengurangi konsumsi di periode berikutnya. Nah, hal ini akan terdapat adanya opportunity cost atas utilitas di periode berikutnya akibat ekstraksi di periode sekarang. Nah, marginal user cost atau MUC pada kurva di samping itu menggambarkan opportunity cost tersebut, sehingga didapatkan rumus MUC itu 1/1 plus R dikali P1 dikurangin biaya marginal. Nah, ketika kurva D0 itu kurva permintaan, itu ketika Q0 sama dengan Q01 itu membutuhkan biaya marginal sebesar MC0. Nah, ketika adanya MUC atau biaya oportunis, nah akan digabung menjadi kurva yang lebih tegak itu atau garis yang MC0 ditambah MUC sehingga kuantitas ekstraksi pada periode sekarang akan menjadi Q0 bintang dengan harga P0. Itu yang dinamakan user cost. Kemudian next slide. Nah, kemudian kita akan mempelajari namanya resource exploration dan development. Kemudian, nah, karena permasalahan utama dari SDA tidak terbarukan itu adalah stok, sehingga perlu adanya eksplorasi untuk menambah jumlah stok yang tersedia. Nah, pergeseran karena adanya eksplorasi untuk menemukan cadangan baru ini, pergeseran dari R1 di kurva R1 ke R2, dalam eksplorasi ini membutuhkan biaya, sehingga biaya tersebut, cost-nya itu naik dari C1 ke C2. Nah, yang kedua, atau cara yang kedua adalah pengembangan teknologi dalam pemanfaatannya. Nah, dalam pengembangan teknologi ini dapat mengurangi biaya marginal, atau dari MC1 bergeser ke kanan ke MC2, atau dapat dikatakan turun itu biayanya.
Sehingga ketika biaya turun, maka harga dari sumber daya itu dapat turun juga atau dapat juga meningkatkan stok yang tersedia. Nah, slide selanjutnya, Andi. Nah, sedikit tambahan dari buku Bapak Ahmad Fauzi, ini mengenai alur ekstraksi. Nah, asumsi yang digunakan sedikit berbeda. Nah, yang tadi harganya konstan atau kurva permintaan itu elastis sempurna, nah sekarang harganya bersifat non konstan yang dipengaruhi oleh waktu. Kemudian kurva permintaan diasumsikan memiliki kemiringan negatif seperti kurva B itu. Kemudian situasi pasar yang kompetitif. Nah, kita lihat pada kurva A itu, ketika P0 bergerak menuju P1 dipengaruhi oleh waktunya yang menambah dari T1 ke T2. Ketika waktu bertambah, harga itu akan naik. Kemudian seterusnya sampai T akhir menjadi P max atau harga yang maksimal. Kemudian harga itu bergeser yang mempengaruhi jumlah bergeser ke kurva B. Ketika harga itu naik, maka stok yang tersedia itu akan turun dari Q0 ke Q1. Terus ketika naik terus, akhirnya sampai Q akhir atau stoknya habis. Nah, di kurva C ini adalah kurva mirror atau pemantul yang memantulkan kuantitas dengan hubungannya dengan waktu. Nah, ketika waktunya bergeser dari T0 ke T1, jumlah kuantitas akan berkurang, terus sampai T akhir, sampai jumlah kuantitas itu sampai Q akhir. Nah, dari alur ekstraksi ini menjawab sebuah pertanyaan mendasar, seberapa cepat SDA itu akan habis. Nah, itu materi dari saya, kemudian akan dilanjutkan dengan contoh soal. Selanjutnya, Andi. Nah, contoh soalnya adalah dimisalkan bahwa stok tambang emas diketahui sebesar 5.000 ton. Kemudian, itu kan 5.000 ton itu menjadi S bar, sebesar 5.000 ton. Kemudian dimisalkan pula bahwa kurva permintaan pada periode 0 dan periode 1 bersifat stasioner, sebesar P sama dengan 1.000 min 0,1 kali Hi, dan biaya ekstraksi per ton emas sebesar 50 juta per ton, atau biaya marginalnya 50 ton. Tingkat suku bunga diasumsikan sebesar 10%, atau R-nya 10%, sehingga ditanya maka produksi maksimal yang optimal adalah, next pembahasan. Nah, kalau disuruh mencari ekstraksi yang optimal, kita langsung masukkan rumus yang ini. P0 min C atau biaya marginal sama saja itu 1/1 plus R dikali P1 min C. Nah, itu langsung dimasukkan P0 tadi, 1.000 min 0,1 Q0 dikurangin 50 sebagai biaya marginal. Sama dengan 1.000 dikurangin 0,1 Q1 dikurangin biaya marginal diper ini 1 plus bunganya atau tingkat diskonnya sebenarnya 10%. Nah, kita dapat persamaan ini 950 dikurangi 0,1 Q0 sama dengan 863,636 dikurangin 0,0091 Q1. Nah, dalam sumber daya alam tidak terbarukan ini kan terdapat kendala yang namanya stok gitu, yang mengharuskan Q0 pada periode sekarang atau kuantitas sekarang ditambah kuantitas pada periode selanjutnya harus sama dengan 5.000 atau S bar tadi, sehingga didapatkan persamaan Q1 sama dengan 5.000 dikurangin Q0. Nah, Q1 ini diganti dengan 5.000 dikurangin Q0, sehingga persamaannya menjadi 950 dikurangi 0,1 dikali Q0 sama dengan 863,636 dikurangin 0,0091 dikali ini persamaan Q1-nya 5.000 dikurangin Q0, sehingga didapat
melalui persamaan matematika didapatkan kinolnya sebesar 2.833,33. Nah, sekarang kita mendapatkan kuantitas kinolnya. Kemudian dimasukkan ke persamaan Q1 yang di kotak kuning itu. Kita menghasilkan Q1-nya sebesar 2.166. Nah, kita mendapatkan kuantitas untuk kedua periode itu. Kemudian lanjut. Maka harga untuk setiap periode juga dapat diketahui karena kita sudah berhasil menentukan kuantitas Q0 pada periode sekarang dan periode selanjutnya. Dan langsung saja dimasukkan persamaan P0-nya, 1000 dikurangin 0,1 Q0 sama dengan 1000 dikurangin 0,1 dikali kuantitasnya tadi, sehingga menghasilkan P0-nya ada 716,667. Kemudian P1-nya sama, dicari dengan kuantitas Q1, didapatkan P1-nya ada 783,333. Nah, apakah harga atau kuantitas ini sudah maksimal? Kita buktikan ke persamaan Golden Rule selanjutnya Andi. Nah, untuk menunjukkan bahwa jumlah harga dan kuantitas tadi optimal, maka kita masukkan ke persamaan Golden Rule. Tadi P1-nya sebesar 783,33 dikurangi biaya marginal tadi 50, dikurangin lagi dengan P0 atau harga sekarang sebesar 716,667 dikurangi biaya marginal di per P0-nya 716,667 dikurangi biaya marginal sehingga mendapatkan hasil 0,1. Nah, nilai tersebut 0,1 itu jika dikonversi ke dalam persentase sama dengan 10%, sama dengan suku bunga yang kita gunakan pada contoh ini. Hal ini membuktikan bahwa nilai rente sumber daya tidak terbarukan harus tumbuh setara dengan tingkat suku bunga untuk menghasilkan ekstraksi yang optimal sepanjang waktu. Sehingga harga dan kuantitas tadi sudah menjawab untuk ekstraksi yang optimal. Nah, sekian pembahasan soal dari saya, kemudian akan dilanjutkan dengan presentasi jurnal. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih rekan Arya atas pemaparannya. Dan sekarang kami akan melanjutkan ke materi dari jurnal kelompok kami, di mana judul yang kami ambil ialah analisis produktivitas SGAR Mempawah terhadap laba PT Aneka Tambang Tbk. Yang akan dimulai oleh Ezi. Silahkan rekan Ezi. Ya, terima kasih. Untuk pertama membahas mengenai abstrak dan pendahuluan. Bisa ke halaman selanjutnya? Ya, pada tahun 2016 sampai 2019 terjadi peningkatan hasil produksi serta penjualan bauksit baik impor maupun ekspor yang cukup signifikan. Kenaikan tersebut selain mendatangkan keuntungan bagi perusahaan juga merupakan pertanda dari adanya kenaikan permintaan bauksit di pasar global. Nah, atas dasar inilah selain dari kenaikan permintaan di pasar global juga merupakan mandat dari Undang-Undang Minerba, di mana pemerintah mewajibkan bahwa perusahaan harus menciptakan atau membuat nilai tambah dari hasil pertambangan. Maka dibangun SGAR Mempawah yang bertujuan menambah kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan. Selain menambah kapasitas produksi juga untuk menambah nilai tambah dari bauksit itu sendiri. Tujuannya penelitian ini untuk mengetahui dampak ekonomi, seberapa besar dampaknya dari proyek pembangunan SGAR ini terhadap perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis biaya manfaat serta inference yang menggunakan parameter berupa perhitungan rasio keuangan,
pengaruh intervensi pemerintah dalam hal ini pemberian kuota ekspor bauksit, dan juga loss opportunity jika perusahaan tidak menambah kapasitas produksi atau mengekspor bauksit dalam bentuk produk olahan yang memiliki nilai tambah tadi, yang dihitung dengan rumus LO sama dengan volume ekspor dikali harga dikurangi volume ekspor dikurangi harga ekspor. Nah, dari parameter ini akan diketahui berapa manfaat bersih, yaitu total biaya dikurangi total manfaat, rasio biaya manfaat, dan seberapa besar potensi ekspor PT Aneka Tambang. Lalu dari parameter-parameter tadi dilakukan perbandingan hasil biaya dan manfaat serta laba yang akan didapatkan jika menambah kapasitas produksinya menjadi lebih banyak lagi. Selanjutnya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan yang diberkahi dengan kekayaan alam yang sangat melimpah. Selain kekayaan maritim ya, Indonesia juga kaya berbagai sumber daya lainnya, tak terkecuali sumber daya mineral dan migas. Berbagai jenis mineral yang ada dimiliki Indonesia memiliki kegunaan yang penting bagi berbagai industri manufaktur dan memiliki nilai yang tinggi bagi perekonomian. Sumber daya alam merupakan sumber daya hayati dan non hayati yang dimanfaatkan umat manusia sebagai sumber pangan, bahan baku dan energi. Bauksit salah satunya merupakan sumber daya alam tak terbarukan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Pusat Sumber Daya Geologi pada tahun 2018, jumlah sumber daya bauksit berkisar antara 3.301,33 juta ton dengan lokasi yang tersebar di beberapa provinsi, paling banyak ada di Kalimantan Barat, Kepulauan Riau. Nah, hampir semua sumber daya tersebut telah dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Salah satunya dilakukan oleh PT Aneka Tambang dan juga PT Inalum. Nah, pengelolaan bauksit sendiri itu harus dilakukan melalui proses yang tepat dan memberikan dampak positif, tidak hanya bagi lingkungan, melainkan juga bagi masyarakat, khususnya bagi perekonomian, mengingat bauksit ini merupakan sumber daya tak terbarukan. Sehingga implikasinya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan memberikan dampak positif. Selanjutnya. Nah, di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba mengamanatkan untuk peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri guna memberikan pertumbuhan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Maka untuk meningkatkan nilai bauksit dapat diolah menjadi CGA dan atau SGA. PT Aneka Tambang sendiri saat ini sudah memiliki CGA untuk pengolahan bauksit, di mana memiliki kapasitas produksi sebesar 300.000 ton dan mampu meningkatkan nilai tambah bauksit menjadi 9,92 kali lebih tinggi dari jika mengekspor dalam bentuk bahan mentah. Sehingga hal ini tentu dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan mengekspor bahan mentah. Nah, kemudian PT Aneka Tambang melakukan ekspansi dengan membangun SGAR Mempawah, di mana diharapkan memiliki dampak dari biaya yang dikeluarkan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dampaknya terhadap biaya dan manfaat yang diperoleh oleh PT Aneka Tambang. Berikutnya. Nah, terkait jenis dan teknik pengumpulan data, jenis data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif berupa data ekspor, tingkat penjualan, kapasitas produksi, harga ekspor, dan nilai impor yang diambil dari laporan keuangan dan laporan tahunan annual report PT Aneka Tambang dari 2018
16, 17, 18 sampai 2019. Data ini data sekunder, lalu juga kami mengambil data dari BPS, dan ada juga yang langsung, tadi udah. Oke, berikutnya dilanjut sama rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ezi. Saya akan melanjutkan mengenai metode perhitungan biaya manfaat. Nah, dalam jurnal kami menggunakan metode yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar manfaat yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan analisis investasi proyek pembangunan SGAR Mempawah adalah menggunakan metode analisis rasio keuangan yang memperhitungkan nilai kini atau present value dari expert review tahun 2002. Net present value-nya, kemudian periode pengambilan atau yang dinamakan payback period, dan metode pengembalian investasi atau ROI. Setelah mengidentifikasi rasio keuangan tersebut, nanti akan dijelaskan, dilakukan analisis akhir berupa return on investment yang dirumuskan melalui persamaan berikut. ROI, total biaya, dikurangin total cost per total cost. Selanjutnya, nah, kemudian metode yang berikutnya adalah metode different indifferent. Metode ini merupakan teknik yang digunakan dalam studi observasi dengan mempelajari efek perbedaan yang muncul. Nah, metode ini digunakan untuk memperhitungkan tingkat keuntungan yang didapat oleh PT Aneka Tambang Tbk pada saat kapasitas produksi hanya sebesar 300.000 UMT dan dibandingkan dengan kemampuan produktivitas dan manfaat yang diraih perusahaan ketika proyek SGAR Mempawah telah beroperasi dan memiliki total kapasitas produksi sebesar 1,3 juta ton. Nanti akan dijelaskan juga di pembahasan. Kemudian, next slide. Kemudian, ada pun metode yang ketiga adalah metode perhitungan LO. Perhitungan dalam metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar dampak dari keuntungan yang hilang dari aktivitas penjualan bauksit PT Aneka Tambang Tbk, baik yang diekspor maupun yang ada di domestik. Jika diasumsikan perusahaan mampu memenuhi kuota ekspor bauksit dengan keadaan real kapasitas produksi bauksit yang dimiliki saat ini. Perhitungan dalam metode ini menggunakan perhitungan sebagai berikut. Loss opportunity sama dengan volume maksimal dikali harga bauksit dikurangin volume yang diproduksi real atau sekarang yang hanya mampu diproduksi dikali harga bauksitnya. Kemudian next slide. Nah, hasil pembahasan akan dijelaskan oleh Mas Gilang. Terima kasih rekan Arya. Selanjutnya di sini saya akan lanjutkan. Baik, di sini untuk mendukung pengerjaan hasil dan pembahasan, kami menggunakan beberapa analisis proyek investasi SGAR yang dilakukan oleh PT Antam untuk melihat apakah investasi pada proyek tersebut layak dilakukan atau dibeli. Baik, untuk yang pertama di sini kami melakukan perhitungan untuk payback period. Sebenarnya sebelum melakukan perhitungan payback ini, terlebih dahulu kita harus melakukan analisis cash flow atau aliran kas perusahaan akibat dari adanya proyek investasi SGAR tersebut. Namun di sini kami akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana mencari payback periodnya atau waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk bisa balik modal atas investasi pada proyek SGAR tersebut. Di sini kita menggunakan metode yang cukup simpel, di mana dari cash flow yang kita dapatkan setiap tahunnya, kemudian kita cari DCF-nya, atau di sini sama saja dengan present value ke periode tahun pertama, dengan rumus present value. Namun di sini kami menggunakan Excel untuk memudahkan, jadi tinggal ketik rumusnya saja, yaitu sama dengan PV, kemudian masukkan diskon rate-nya yaitu 7,25%, titik koma, kemudian periode tahunnya untuk tahun pertama 1, kemudian PMT kita kasih 0,
Dan selanjutnya kita input nominal cash flow-nya menggunakan tanda minus supaya hasilnya nanti positif. Dan didapat present value sebesar 688 miliar 17 sekian itu. Selanjutnya, hasil dari PV ini kita kurangkan dengan initial outlay di awal tahunnya. Dan ini berlaku kumulatif sampai didapat kumulatif DCF-nya menjadi positif, yang mengartikan bahwa pada periode atau tahun tersebut, perusahaan sudah bisa balik modal. Terlihat pada hasil bahwa perusahaan PB periodnya terdapat nilai pada kumulatif DCF di tahun 10. Itu artinya perusahaan bisa balik modal setelah 9 tahun, 0,025. Jika dijadikan hari, artinya adalah 9 tahun lebih dari 9 hari. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah perhitungan yang menurut kami paling sulit, karena informasi yang dibutuhkan harus kami ulik atau cari sendiri untuk bisa menghitung atau mencari proyeksi alur kas yang dihasilkan perusahaan melalui proyek SGAR ini. Untuk price unit atau price per unit ini kami dapatkan dari informasi yang ada di internet. Didapatkan bahwa harga rata-rata bauksit setelah dilakukan pencucian adalah 30,45 dolar WMT. Sehingga kita perlu mengubahnya menjadi rupiah dengan kurs dolar pada saat pelaporan keuangan, laporan keuangan perusahaan di tahun 2020, yaitu sebesar 14.105 rupiah. Didapatlah harga per unitnya menjadi 429.497,25 rupiah. Untuk variable cost dan fixed cost, kami dapatkan melalui informasi laporan keuangan perusahaan tahun 2020. Dan didapatkan untuk variable cost per unit bauksit itu sendiri adalah 84,87 rupiah. Ini per bauksit ya, per unit. Dengan fixed cost-nya selama 1 tahun sebesar 828.692,188. Untuk penjualan per tahunnya setelah ada proyek ini diharapkan mampu memenuhi kapasitas atau kuota ekspor bauksit yang ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar 1.890.000 unit. Jadi karena keterbatasan informasi yang kami dapat, kami berasumsi jika setelah proyek ini berjalan, PT Antam bisa memenuhi kuota ekspor tersebut yang sebelumnya hanya bisa sebesar 1,3 juta unit saja. Selanjutnya pada initial outlay di sini proyek SGAR membutuhkan dana sebesar 850 juta dolar Amerika. Kemudian kami ubah ke dalam rupiah tadi dan dikalikan dengan 40%. Nah, kenapa dikalikan dengan 40%? Setelah kami baca kembali pada annual report PT Antam 2020, kami mendapatkan informasi bahwa proyek SGAR ini merupakan proyek gabungan antara PT Inalum dan PT Antam. Seperti yang sudah di screenshot di samping, dengan kepemilikan PT Antam sebesar 40%. Sehingga dengan total modal investasi sebesar 850 juta dolar tadi perlu kami kalikan 40% sebagai biaya yang akan dikeluarkan oleh PT Antam sendiri. Untuk selanjutnya Project Life ini lagi-lagi karena keterbatasan informasi yang kami dapatkan, kami berasumsi lagi bahwa proyek ini akan bisa berjalan selama 10 tahun ke depan. Mungkin bisa bertambah atau berkurang. Di sini kami belum bisa menemukan informasinya secara pasti, baik itu dari internet maupun laporan tahunan perusahaan. Namun dalam 10 tahun ini kita sudah bisa lihat tadi dalam memproyeksikan perhitungan seperti payback period, dan telah kita dapati bahwa perusahaan bisa mendapatkan istilahnya itu balik modal setelah 9 tahun 9 hari. Selanjutnya ada di sini karena tidak ada keterangan lagi tentang salvage value dan working capital, kami asumsikan 0, dan discount factor kami dapatkan dari
laporan keuangan perusahaan yaitu 7,25%, dan tax rate juga ada di laporan perusahaan sebesar 22%. Untuk depreciation method, caranya adalah initial outlay seharusnya dikurangi salvage value karena tidak ada, jadi langsung initial outlay dibagi dengan project life menggunakan straight line method. Baik, selanjutnya. Nah, perhitungannya seperti ini. Lagi-lagi karena tidak ada informasi mengenai apakah akan naik pendapatan perusahaan akan naik, jadi kami mengasumsikan pendapatan atau revenue-nya akan sama setiap tahunnya. Revenue itu dicari dengan price per unit tadi dengan expected sales per year-nya itu yang 1.890.000. Kemudian ada variable cost, dikurangi variable cost, dikurangi depresiasi, kurangi juga dengan fixed cost, didapatlah net operating income sebesar 331. Nah, sekian. Kurangi pajak, kemudian didapat net operating profit after tax, kemudian nanti ditambah depresiasi lagi karena depresiasi bukan merupakan pengeluaran kas, dan dapatlah kita free cash flow pada tahun pertama yaitu sebesar 737.898.000.000 sekian. Nah, ini berlaku sama sampai 10 tahun karena tidak ada, kita berasumsi tidak ada kenaikan revenue atau penurunan dan lain sebagainya. Dan setelah kita dapat free cash flow, kita present value-kan terlebih dahulu ke tahun 0 atau tahun periode pertama, dan kita jumlahkan dan kita dapatkan NPV perusahaan sebesar 327.625.625.000.000 sekian. Nah, dengan NPV positif seperti ini, maka proyek Esgar layak untuk dipilih atau digunakan. Baik, selanjutnya. Ya, untuk perhitungan IRR mungkin akan disampaikan oleh rekan Arya kembali. Terima kasih rekan Gilang. Saya akan mencoba menjelaskan perhitungan IRR. Nah, kita sudah mempelajari IRR ini di pertemuan ke-7 sebelum UTS kemarin. Nah, caranya adalah dengan kita mengetahui diskon faktornya ada yang tadi jelaskan Gilang ada 7,25. Nah, kita mengira-ngira diskon faktor berapa yang mendekati 0. Yaitu saya coba masukkan 8,714, itu hasilnya 83 juta sekian. Kemudian untuk yang negatif mendekati 0 itu 8,1715 didapatkan negatif 128 juta sekian. Sehingga IRR yang kami dapat menggunakan rumus yang sudah kita pelajari di pertemuan ke-7 kuliah ekonomi sumber daya alam sebelum UTS kemarin, didapatkan IRR sebesar 8,714. Nah, IRR yang digunakan adalah 7,25 sehingga proyek ini layak diambil. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya, Andi. Nah, tadi di metode saya menjelaskan loss opportunity. Kemudian kita akan mencoba menghitungnya, yaitu fee maksimal atau kuota ekspor maksimal, yaitu sebesar 1.890.000 akan kita kalikan dengan harganya yang sudah dikonversi ke rupiah. Nah, ini kita menggunakan di annual report-nya sebesar 14.105 rupiah. Nah, kita kali FIMAK dengan harga bauksit yang ini 429.497 rupiah. Kemudian dikurangin dengan volume maksimal yang dapat dihasilkan oleh PT Antam sebesar 1.300, kemudian dikali lagi dengan 400.000 sekian ini, kemudian dikurangin yang tadi, kemudian dihasilkan loss opportunity akibat tidak berhasil memenuhi kuota ekspor ini adalah sebesar 253.403.377.500. Kemudian dilanjutkan slide berikutnya.
Nah, perhitungan ROI ini akan dijelaskan oleh rekan kami, Andi. Saya kembalikan ke Andi. Terima kasih. Terima kasih rekan Arya. Jadi untuk perhitungan return on investasi, di mana rumusnya itu pendapatan investasi dikurang biaya investasi dibagi biaya investasi dikali 100%. Dan dengan rumus tersebut kami memasukkan angka ROI tadi. Jadi untuk pendapatan investasinya sebesar 811 miliar 749.802.500, itu dikurang dengan biaya investasinya yang tadi, lalu dibagi dengan biaya investasi dikali 100%. Dan didapat return on investment dalam investasi yang dilakukan oleh PT Antam ini sebesar 68,92%, di mana bisa dibilang dari investasi ini cukup mendapatkan pengembalian yang besar. Kemudian lanjutkan kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan, dengan menggunakan analisis cash flow dengan proyeksi 10 tahun ke depan didapatkan free cash flow setiap tahunnya yang kemudian di present value-kan ke awal proyek. Nah, nilai NPV ini bersifat positif yang mengindikasikan bahwa proyek SGAR di Mempawah ini layak dilakukan dan didukung dengan IRR sebesar 8,714% yang lebih besar daripada diskon rate yang hanya 7,25%, dan payback periodnya didapat selama 9,25 tahun serta dihasilkan ROI dari investasi ini sebesar tadi 68,92%. Dengan adanya pembangunan SGAR Mempawah ini setidaknya dapat mengurangi kerugian negara akibat dilakukannya ekspor tanpa pengolahan lanjutan. Nah, karena adanya SGAR ini dapat mengatasi kehilangan keuntungan dan meningkatkan nilai tambah dari bauksit dari hasil pemurnian yang dilakukan di SGAR ini nantinya. Kemudian dampak positif dari SGAR Mempawah ini ialah pemberian kuota ekspor tambahan dari pemerintah sebesar menjadi 1,89 juta ton. Akan tapi penambahan kuota ekspor ini mengakibatkan adanya kesempatan yang hilang akibat kemampuan perusahaan yang hanya mampu memproduksi sebesar 1,3 juta ton, di mana loss opportunity-nya jika diuangkan itu sebesar 253.403.377.500 rupiah. Nah, saat ini PT Aneka Tambang telah memiliki CGA yang dapat menghasilkan nilai tambah 9,92 kali jika hanya menjual mineral dalam bentuk mentah, sehingga memberikan dampak keuntungan bagi perusahaan yang naik. Dengan meningkatnya nilai tambah PT Aneka Tambang tadi, membangun perusahaan SGAR yang akan beroperasi pada tahun 2002 nanti dengan kapasitas total produksi menjadi 1,3 juta ton. Kemudian total produksi tersebut akan bertambah menjadi 2,3 juta ton pada saat pembangunan di tahap 2. Untuk bagian saran, kebijakan saat ini mengharuskan memegang izin usaha pertambangan untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksinya, di mana sebelum dilakukannya ekspor supaya memiliki keuntungan yang lebih bisa dimanfaatkan dari hasil tambang tersebut. Nah, sejauh ini yang kita ketahui cadangan tambang di Indonesia baik emas, nikel, boksit, dan lain-lainnya banyak yang dikuras dan dimanfaatkan oleh negara lain. Sementara Indonesia hanya menerima hasil penjualan mentahnya saja. Pemerintah juga dapat mendukung perdagangan perusahaan tambang dengan memperbaiki kalau bisa sampai mengurangi LO yang mereka terima saat ini dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan daerah dan pusat dalam memberikan kepastian hukum, pemberian insentif, pembangunan smelter, dan adanya kawasan ekonomi khusus untuk smelter serta pengembangan teknologi terhadap infrastruktur yang tersedia di lokasi proyek smelter. Dengan proyek pembangunan SGAR ini, Indonesia diharapkan sudah mampu mengubah bauksit ini menjadi alumina yang memiliki dampak dalam meningkatkan nilai ekspor perdagangan bauksit nasional dan memperoleh surplus yang besar, serta meningkatkan pendapatan nasional dengan meningkatkan nilai LO bauksit Indonesia. Apabila proyek smelter ini sudah bisa dibangun dan digunakan sebagai pabrik pengolahan bauksit menjadi alumina, di samping meningkatkan nilai ekspor, Indonesia juga akan bisa berperan aktif menyediakan kebutuhan aluminium di dunia yang menurut data saat ini mengalami peningkatan akibat dari pembangunan negara-negara berkembang maupun negara maju yang tentu kebutuhan aluminiumnya sangat dibutuhkan.
apabila selama ini Indonesia hanya mengekspor biji boksit, namun dengan adanya proyek SGAL ini diharapkan Indonesia juga akan mampu berkontribusi terhadap pemenuhan alumnia di dunia. Oke, sekian dari sesi 1 dan sesi 2. Izin untuk stop share screen. Dan sekarang teman-teman kami akan melanjutkan ke sesi 3, yaitu sesi penjawaban atas pertanyaan kalian, di mana rekan-rekan saya tadi selama waktu presentasi sudah mencarikan jawaban dari pertanyaan kalian. Mungkin bisa diurutkan dari pertanyaan pertama, yaitu dari rekan Aula yang bertanya terkait kegiatan pertambangan di wilayah pesisir pulau yang ada di Sangihe. Dan rekan Ola bertanya terkait dampak negatif yang terjadi di sana. Oke, izin melakukan penjawaban. Jadi yang kami tahu di kawasan pertambangan yang ada di Sangihe itu hampir makan setengah dari luas kabupaten yang ada di Sangihe. Itu berdasarkan berita yang kami coba baca. Lalu kemudian menurut kami di sana memiliki potensi dampak yang cukup besar dan daya rusak yang tinggi, di mana daerah pertambangan itu juga bisa dibilang dekat dengan kawasan pemukiman warga, karena luas wilayah pulau tersebut nggak cukup besar, tapi dimakan kawasan pertambangan yang hampir makan setengah kawasannya. Dan jika wilayah ini sudah rusak karena aktivitas pertambangan, maka bisa dibilang akan sulit untuk melakukan pemulihan lingkungan dan juga akan makan ongkos kerusakan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan kompensasi yang diberikan perusahaan kepada masyarakat. Nah, di sini menurut kami pemerintah dapat mengkaji lebih dalam terkait dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan yang dilakukan di pesisir Sangihe tadi, di mana menurut saya kegiatan ini lebih cocok dilaksanakan di daerah daratan daripada di daerah pesisir. Mungkin sebagai saran, kalau untuk daerah pesisir itu bisa digunakan sebagai daerah pariwisata, yang mana tingkat sosial cost-nya minim dan tetapi tetap menambah pendapatan negara. Yang kita tahu daerah pesisir yang ada di Indonesia, yang ada di kepulauan yang ada di Indonesia itu memiliki potensi pariwisata yang sangat tinggi karena keindahan alamnya. Dari pertanyaan tadi, dari jawaban tadi, apakah sudah bisa dipahami Mbak Ola? Atau ada yang... Iya, sudah. Makasih, Andi. Oke, terima kasih Mbak Ola. Dan teman-teman boleh lihat lagi di kolom chat, itu ada pertanyaan dari rekan Andika Bayu Prasetyo, di mana yang ia tanyakan ialah terkait kegiatan reklamasi yang jarang dilakukan oleh perusahaan dari tahun 2019 dan sampai 2020, yang saat ini yang bisa dibilang makan korban yang cukup banyak, ya. Sering terjadi, ya benar. Dan bagaimana pendapat kelompok kami terkait seberapa efektif harusnya kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam minimalisir dampak ini. Nah, izin menjawab lagi, menurut kami terkait kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini, ya bisa kita lihat ada Undang-Undang Nomor 4 itu tahun 2009 tentang pertambangan minerba, di mana di situ dikatakan bahwa perusahaan itu wajib melakukan reklamasi. Dan juga kegiatan reklamasi ini merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan dari perusahaan pertambangan itu sendiri. Dan kegiatan ini juga bersifat memaksa, serta perusahaan juga harus memberikan dana jaminan terkait kegiatan reklamasi, di mana dana jaminan tersebut bisa dibilang sebagai tanggung jawab mereka untuk melakukan reklamasi kepada lingkungan.
Nah, untuk seberapa efektif menurut saya kebijakan pemerintah saat ini udah banyak dikeluarkan, namun terkait terkait eh, terkait pengawasan dan pengontrolan secara berkala itu menurut saya yang masih kurang, dan juga integrasi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerahnya. Kemudian dari sisi perusahaan itu menurut saya terkait kesadaran yang masih kurang, ya karena mungkin bisa dibilang mereka jarang diawasin, jadi ya mereka ya udah gitu, nggak terlalu dipikirin terkait reklamasi karena juga itu biaya yang sangat besar. Nah, kalau menurut saya hal ini akan efektif jika pemerintah dan perusahaan tadi sama-sama membangun relasi yang baik. Kemudian pemerintah tadi selain menetapkan kebijakan tapi juga melakukan pengawasan secara berkala di daerah pertambangan tersebut, dan khususnya terkait reklamasi yang dijanjikan di awal proyek ini. Lalu dari pihak perusahaan tadi bisa melakukan reklamasi ini nggak hanya waktu mereka selesai penuh melakukan kegiatan tambang, tapi ketika mereka gali di suatu titik, lalu mau gali lagi di titik lainnya, nah di titik tadi harusnya udah direklamasi, lalu baru dilanjutkan di titik lainnya juga. Nggak harus nunggu setelah perusahaan tersebut selesai dalam menambang di daerah tersebut. Mungkin seperti itu untuk rekan Andika Bayu. Bagaimana? Sudah sangat menjawab Mas Andi. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas Andika Bayu. Sekarang ada pertanyaan dari rekan kita, yaitu Mbak Putri Zakiah. Oke, untuk pertanyaan ini mungkin akan dijawab oleh rekan saya. Ya, terkait pertanyaan dari Mbak Putri Zakiah, ini kalau saya tangkap yaitu mengenai bagaimana perusahaan menentukan lokasi untuk dilakukan kegiatan pertambangan, ekstraksi khususnya. Nah, saya jawab secara umum atau secara jelas dan tidak merinci karena bukan saya tidak mendalami ilmu itu, tapi yang saya ketahui perusahaan dalam menentukan lokasi pertambangan yang tepat dan untuk dimanfaatkan dalam hal ini ekstraksi tentu dilakukan melalui serangkaian proses yang cukup panjang tahapannya, mulai dari tahap survei umum lalu dilanjutkan dengan tahap eksplorasi. Nah, tahap eksplorasi ini sendiri merupakan kegiatan dari penelitian geologi untuk mengidentifikasi, menentukan lokasi, ukuran, bentuk, dan sebaran endapan bahan galian mineral untuk dikaji apakah ada kemungkinan ataukah apakah layak untuk dijadikan lokasi pertambangan. Nah, tujuan dari eksplorasi ini tentu untuk mengetahui secara rinci terkait gambaran geologi dan mineral berdasarkan ukuran, bentuk, sebaran, kualitas serta kuantitas atas endapan mineral yang ada. Nah, eksplorasi ini melalui beberapa tahap. Yang pertama ada tinjauan, survei tinjau, dilakukan melalui pemetaan geologi, pemotretan udara, citra satelit, yang bertujuan untuk mengidentifikasi daerah cebakan atau mineralisasi dalam lingkup skala regional, terutama hasil studi geologi regional dan analisis penginderaan jauh (remote sensing) untuk dilakukan pengerjaan pemboran tanah. Lalu tahap berikutnya ada prospeksi umum yang dilakukan dengan lebih mempersempit lagi daerah regional tadi, daerah mana saja yang mengandung cebakan mineral yang potensial, yang memiliki potensi besar untuk dijadikan usaha pertambangan. Lalu tahap ketiga ada eksplorasi awal, di mana melakukan deliniasi endapan yang sudah teridentifikasi, dan tahap akhir dari eksplorasi ini mendeliniasi secara rinci dalam 3 dimensi terhadap endapan mineral yang telah diketahui dari percontohan singkapan, paritan, dan lubang bor. Nah, dari tahap ini sudah berakhir, dilanjutkan melalui tahap
eksploitasi, dan terakhir ekstraksi. Sekian mungkin Mbak Putri. Baik, terima kasih Pak Harezi atas jawabannya. Ya, baik, selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Anung. Di sini Anung menanyakan dengan intinya bagaimana menurut kami cara apa saja yang dapat dilakukan agar perekonomian suatu negara dan bidang manufakturnya tetap berkembang ketika negara melakukan debt disease. Oke, baik. Menurut kami, cara yang bisa dilakukan agar perekonomian suatu negara dan bidang manufakturnya bisa tetap berkembang ketika negara melakukan debt disease ini adalah kurang lebih sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada saat presentasi teori. Menurut kami di antara 4 poin tadi, negara bisa berfokus dalam upaya menjaga agar nilai apresiasi mata uangnya tidak terlalu ekstrim akibat daripada peningkatan yang cukup pesat dari ekspor sektor komoditas. Hal ini akan berdampak kembali lagi pada lesunya sektor lain, yaitu manufaktur, akibat dari kurangnya daya saing. Karena harga yang meningkat akibat dari apresiasi tersebut, sehingga ekspor pada sektor lain menjadi kurang atau bahkan bisa sampai melemah. Nah, bagaimana cara agar mencegah apresiasi mata uang yang hanya diakibatkan oleh satu sektor komoditas ini? Hal itu kembali lagi pada poin pertama, yaitu dengan cara menggunakan pendapatan yang diperoleh dari ekspor sumber daya alam tadi untuk investasi di luar negeri. Sehingga apabila nanti sektor manufaktur terlihat lesu, pemerintah bisa menarik laba dari investasi yang sudah dilakukan untuk menopang atau memberi insentif berupa subsidi, bantuan modal, dan lain sebagainya agar sektor manufaktur dan industri bisa meningkatkan kapasitas dan kualitasnya serta mampu memiliki daya saing dalam kegiatan ekspor nantinya. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Bagaimana Mas Anung? Baik, sudah menjawab. Terima kasih Mas Gilang. Terima kasih kembali. Masih ada 4 lagi tuh pertanyaan tuh ya. Iya Pak. Kemudian ada pertanyaan dari Mas Fakhru Riza. Mungkin akan dijawab oleh rekan saya. Ya, Silakan untuk Pak Riza. Oke. terima kasih untuk pertanyaan terkait ini dari Mas Wahru Riza. Kalau saya tangkap, bagaimana untuk menjaga supaya keadaannya tetap seimbang dan tetap memiliki spesialisasi lain, serta bagaimana biar nggak terjadi Dutch disease. Seperti yang sudah disampaikan pada presentasi oleh Mas Gilang, beberapa tindakan preventif yang dapat dilakukan, ada contohnya memperlambat laju apresiasi mata uang domestik, lalu ada dengan melakukan alokasi investasi, lalu ada diversifikasi ekonomi ke sektor-sektor ekonomi yang tertinggal supaya tetap seimbang. Lalu ada juga pertumbuhan tabungan nasional untuk dilakukan dengan cara mendorong konsumen untuk menabung atau mengurangi defisit APBN. Lalu ada juga investasi di bidang SDM dan infrastruktur, seperti di pendidikan, riset dan pengembangan, pendidikan latihan, dan pembangunan infrastruktur. Untuk Dutch disease ini memang bisa dikatakan paradoks terhadap comparative advantage, karena comparative advantage konsepnya itu bagi negara-negara dengan natural resource yang melimpah ini nggak optimal karena ada kecenderungan untuk terus mengejar eksploitasi komoditas yang harganya saat ini sedang naik di pasar global. Nah, selain dari dapat dilakukan tindakan-tindakan preventif seperti itu yang sudah disebutkan sebelumnya, diperlukan juga penyelesaian permasalahan yang kredibel dan independen. Contohnya ada perekaman kondisi SDA dan nilai ekonomi dalam bentuk peta atau pemetaan digital dengan tujuan perhitungan dan pencatatan ketersediaan dan pemanfaatan SDA yang ada di Indonesia untuk kemudian
digunakan sebagai pembuatan kebijakan publik terkait pembangunan lintas sektoral. Jalan keluar yang paling realistis untuk fenomena Dutch disease ini, penguatan industrialisasi nasional yang berbasis mekanisasi pertanian yang tepat guna atau tepat produksi, bukan cuma pada teknologi yang mengedepankan komponen impor. Mungkin itu, sekian. Baik, terima kasih Ezi, sudah sangat jelas. Oke, terima kasih Ezi dan Riza. Dan selanjutnya dari rekan Hesti, silahkan dijawab. Rekan. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk rekan yang saya jawab, inti dari pertanyaannya itu menurut kelompok penyaji, apakah negara Indonesia saat ini sedang mengalami fenomena Dutch disease? Jika iya, apa contohnya dan langkah tepat apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya, dan jika tidak, apa alasannya? Mungkin secara garis besar, menurut kelompok kami, seperti pemaparan yang sudah kami sampaikan tadi, khususnya di bagian yang sudah saya sampaikan, Indonesia masih mengalami fenomena Dutch disease. Meskipun demikian, masih tidak separah dengan negara Venezuela yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian berdasarkan data yang saya temukan, Indonesia ini berada pada peringkat kedua sebagai eksportir rambut palsu terbesar di dunia. Hal ini memiliki arti bahwa industri manufakturnya masih sedikit bisa tertopang dan tidak lesu karena kehilangan daya saing. Seperti yang kita tahu, saat ini Indonesia masih menjadi kategori negara berkembang. Untuk Indonesia sendiri, proporsi terbesar pada ekspor SDA-nya masih pada sektor perkebunannya, yaitu kelapa sawit dengan pangsa pasar 54%. Hal ini membuat Indonesia merupakan penghasil dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia. Kemudian ada karet, briket batu bara, disusul dengan gas petroleum yang menjadi produk unggulan Indonesia keempat. Kemudian ada biji tembaga dan emas. Melihat produk ekspor tersebut, telah kita ketahui bahwa sebagian besar masih diekspor dalam bentuk bahan mentah, sehingga memiliki nilai yang kurang maksimal. Oleh karenanya, langkah tepat atau lebih bijak jika Indonesia sudah bisa memiliki teknologi sendiri yang maju untuk bisa mengolah sumber daya alam tadi menjadi bahan yang istilahnya siap pakai dan lebih mendorong nilai ekspor supaya pendapatan Indonesia bisa lebih meningkat lagi. Mungkin begitu jawabannya. Apakah dapat diterima, Mbak Hesti, rekan Hesti? Baik, sangat jelas dan dapat dipahami. Terima kasih, Gilang. Terima kasih kembali. Selanjutnya. Saya akan melanjutkan pembahasan jawaban tadi. Sebelumnya, rekan Andi tolong di-share screen. Nah, pertanyaan yang akan saya jawab terlebih dahulu adalah pertanyaan dari Mas Guru. Mas Guru, apakah perbedaan nilai yang diperoleh saat ini serta perubahan permintaan akan sumber daya alam tak terbarukan di masa akan datang itu akan berpengaruh terhadap tingkat eksploitasi saat ini, jadi berlebihan sehingga melebihi tingkat optimalnya. Nah, perbedaan nilai ini yang saya tangkap mungkin adalah itu perbedaan dari perubahan manfaat bersihnya. Contoh seperti yang di kurva A itu, ketika tanpa memperhitungkan yang di kurva B, tanpa memperhitungkan rasio diskon faktor, terlihat jelas bahwa manfaat yang di kurva 1 yang periode 0 itu akan lebih kecil daripada periode selanjutnya yang di Q1 bintang. Nah, perbedaan nilai ini akan menjadi sama ketika kita memperhitungkan adanya faktor diskon rate. Sehingga perbedaan nilai itu menurut saya adalah faktor nominal saja, tetapi secara real ketika memperhitungkan faktor diskon rate itu nilainya akan sama. Kemudian apakah akan menjadi berlebihan sehingga melebihi tingkat optimalnya. Nah, apabila sudah terjadi itu melebihi tingkat optimalnya di Q0
yang Q0 periode pertama itu melebihi Q bintang, maka respon untuk periode selanjutnya ini secara otomatis akan turun, sehingga Q1 itu akan turun, sehingga akan menaikkan harga, sehingga untuk 2 periode akan kembali seimbang lagi. Itu untuk jawaban untuk Mas Guru. Apakah sudah dapat menjawab, Mas Guru? Baik, terima kasih Mas Arya. Nah, oke, lanjut ke pertanyaan Mbak Diana Kusuma Dewi ini. Dia bertanya, apa masih belum paham di bagian alur ekstraksi, kenapa kok demand curve-nya itu diasumsikan berslope negatif? Nah, yang ini, yang di kurva B itu demand slope-nya diasumsikan negatif karena ketika harga SDA itu naik, maka dia demand itu akan ketika kuantitas SDA itu turun, maka tentu saja harganya akan naik. Begitu seterusnya, ketika turun terus, harga itu akan terus naik sampai akan mendekati nol, harga itu akan sangat melambung tinggi. Begitu jawaban. Apakah dapat dipahami, Mbak Dewi? Boleh diulangi nggak ya? Masih belum paham. Oh, gini. Nah, ini kan kurva permintaan diasumsikan memiliki kemiringan negatif. Nah, kita mulai dulu dari P1-nya. Nah, harga itu kan dipengaruhi oleh waktu kan. Ketika waktunya bertambah, harga itu kan akan naik di kurva A. Ya kan, kemudian ketika harga naik itu pasti juga dipengaruhi oleh kuantitasnya itu turun. Ketika kuantitas stok SDA itu turun, kuantitasnya diproduksi, maka harganya akan tinggi seperti hukum permintaan penawaran. Gitu, Mbak Dewi. Oh iya, ya. Terima kasih sudah dijawab. Sudah paham. Baik, itu pembahasan jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan seperjuangan saya yang telah menjawab pertanyaan tadi dan rekan-rekan yang telah mengajukan pertanyaan. Terima kasih atas kontribusinya dalam diskusi ini. Kemudian kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi evaluasi dari Pak Bondi. Silakan kepada Pak Bondi. Terima kasih Mas Andisa dan teman-teman semuanya. Good job ya, kerjaan yang bagus saya pikir gitu ya. Saya ngelihat pertama-tamanya saya ngantuk pertama-tamanya gitu ya, kepanjangan pendahuluannya, tapi lama-lama saya lihat menarik juga nih gitu ya, lama-lama menarik dan saya lihat penelitiannya bagus sekali gitu ya untuk kategori teman-teman. Saya sendiri pertama nggak percaya ini benar-benar penelitiannya bukan nih, atau ngambil penelitian orang gitu kan ya. Saya coba cari di Google dengan kategori yang sama gitu kan ya. Alhamdulillah saya nggak nemu gitu kan ya. Alhamdulillah saya nggak nemu, berarti walaupun saya nggak bisa mastiin ini kerjaan sendiri atau bukan gitu kan ya. Tetapi karena saya nggak nemu, saya berani bilang oke, berarti ini kerjaan sendiri gitu ya. Jadi itu sangat saya apresiasi. Itu saya lihat butuh effortnya agak banyak itu ya. Butuh effortnya agak banyak dan saya pikir effort yang terbesar nih yang pernah saya lihat di grup ini, di grup kelas ini dan juga grup kelas sebelah gitu ya. Itu saya apresiasi sekali. Jadi saya bilang kerjaan yang sangat bagus sekali. Pertanyaannya juga banyak nih. Pertanyaannya gitu ya. Pertanyaannya juga banyak, berarti kan banyak yang yang berkomentar gitu ya. Oke, jadi good job. Itu bisa, kalau saya bisa berikan, teman-teman bisa juga coba tuh masukin ke jurnal nasional gitu ya. Saya pikir worth it, bisa dicoba. Tentu nanti akan ada perbaikan gitu kan ya. Tentu ada perbaikan ataupun bisa nanti setelah itu juga teman-teman bisa tingkatkan juga menjadi tugas akhir teman-teman gitu ya. Itu sangat memungkinkan, sangat mungkin sekali saya pikir. Pertama mungkin bisa masukin ke jurnal, tentu akan banyak perbaikan karena memang harus begitu ya. Namanya jurnal itu biasanya pasti akan ada perbaikan karena akan dibandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya gitu. Kalau saya kan nggak bisa ngebandingin ya,
saya nggak bisa ngebandingin karena waktunya juga terbatas gitu kan ya, waktunya juga terbatas. Kalau saya suruh perbaikin lagi bisa nggak selesai kan ya, bisa nggak selesai gitu ya. Tapi itu bagus, jadinya oke. Sampai detik ini sih saya pikir itu teman-teman ini yang tadinya saya pikir wah ini cowok semua nih gitu ya, nggak ada Mbak Ola, nggak ada Mbak Dewi nih gitu kan ya, bagus apa enggak nih, oh ternyata lebih bagus dari punyanya Mbak Dewi kayaknya gitu kan ya. Sepengetahuan saya teman-teman yang di sini mendapat nilai sampai saat ini mendapat nilai yang paling tinggi ya daripada yang lain gitu. Itu aja dari saya ucapkan selamat. Semoga yang kedepannya, yang minggu depan lebih baik lagi gitu ya, bisa lebih tinggi daripada grup ini. Oke, itu aja dari saya. Kita sudahi dulu ya, karena udah 12.30. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk kesungguhannya nih grup yang ini, grup 1 ini gitu ya, grup Mas Gilang dan teman-teman. Oke. Mohon maaf Pak. Ya. Izin menutup presentasi Pak, tadi belum saya tutup Pak. Oh gitu ya. Udah saya itu masih perlu ditutup lagi ya. Iya, silakan. Mohon maaf sekali lagi Pak. Jadi terima kasih Bapak dan teman-teman atas tanggapannya, dan semoga apa yang Bapak tadi sampaikan bisa kami jadikan revisi terkait jurnal kami, dan semoga bisa masuk ke Sinta semoga ya Pak. Oke, semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman semua, dan sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan kata-kata yang telah saya kutip dari internet. Ya. Pertama, jangan pernah menyerah karena selalu mendapatkan kesulitan di setiap proses perkuliahan, karena air hujan itu jernih. Tapi air hujan itu datang jernih walaupun dari awan yang sangat gelap. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia, karena kalau tidak kita yang mencintai negara kita, siapa lagi? Sekian dari kami, saya mewakili rekan-rekan dari kelompok 5, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita akhiri juga ya pertemuan kali ini. Tuh saya lihat Mbak Agita juga udah senyum-senyum tuh, senang berarti ya. Oke ya, kita akhiri pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Harapan saya yang minggu depan itu bisa lebih baik daripada yang minggu ini, gitu ya. Karena saya bisa melihat ini papernya ini dikerjakannya cuma 1 malam atau bermalam-malam, gitu ya. Bermalam-malam itu saya bisa prediksi, gitu ya, bisa prediksi, gitu ya. Walaupun tadi pasti ada yang nggak sempurna, gitu ya. Seperti kalau saya katakan tadi. Papernya mengatakan difference indifference, tetapi kok saya nggak ngelihat ada indifference-nya, gitu ya. Tapi masih oke, it's okay, gitu ya. Karena saya nggak menemukan, ini jangan-jangan nyontek punya orang nih, tapi karena saya nggak menemukan, jadi saya oke saja, gitu ya. Baik, itu dari saya. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat siang.